Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Agustin dari kelas 3C. Di sini saya ingin melanjutkan review buku yang berjudul Kim Ji-young karya Cho Nam-jo. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bab 3 dan bab 4. Bab 3 berjudul tahun 1995 sampai 2000. Nah, di sini menjelaskan kehidupan Kim Ji-young dari SMP sampai SMA. Nah, ini sebetulnya bisa saja hanya menjelaskan kehidupan remaja pada umumnya. Namun lagi-lagi masalah yang di-highlight di bab ini adalah tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Ini padahal lembaga pendidikan loh. SMP pada saat itu di Korea, itu kan ada yang namanya aturan. Nah, aturan ini itu kebanyakan khususkan lebih banyak perempuan. Namun ketika ada peraturan pun yang berlaku untuk seluruh siswa, baik laki-laki maupun perempuan, yang ketika ada yang melanggar, itu yang dihukum malah perempuan, sedangkan laki-laki itu tidak. Contohnya, ada peraturan bahwa siswa di luar jam pelajaran olahraga dilarang menggunakan sepatu olahraga. Nah, ketika ada siswa yang menggunakan sepatu olahraga, itu mereka dihukum, betul-betul dihukum. Ada yang membersihkan toilet, ada yang berkeliling lapangan. Ketika laki-laki yang menggunakan sepatu olahraga di luar jamnya, itu mereka tidak dihukum, malah dibiarkan saja. Nah, alasannya karena gurunya bilang kalau laki-laki itu lebih banyak bergerak dibandingkan perempuan, katanya. Dan laki-laki itu lebih pantas menggunakan sepatu olahraga daripada perempuan. Itu alasan yang sangat tidak logis jika di zaman sekarang ya. Namun saya juga tidak tahu hal itu dinormalkan di Korea pada saat itu. Nah, lalu pada saat SMA, Kim Ji-young itu mendapatkan kejadian yang tidak enak. Jadi pada SMA itu dia mengikuti kursus. Nah, pada suatu hari kursusnya itu ada kelas tambahan sehingga ia harus pulang larut malam. Namun pada saat di perjalanan pulang, dia merasa bahwa ada laki-laki yang selalu memperhatikannya. Nah, tidak lama kemudian laki-laki itu menegur. Jadi menegur Kim Ji-young. Pokoknya seolah-olah dia itu tertarik gitu pada Kim Ji-young dan dia merasa bahwa Kim Ji-young itu juga selalu memperhatikan laki-laki itu. Mungkin Kim Ji-young berpikir bahwa laki-laki itu adalah teman kursusnya gitu. Tapi dia tidak kenal gitu. Nah, awalnya Kim Ji-young itu berusaha berpikir positif, tapi semakin kesini si laki-laki itu semakin terus memepet Kim Ji-young sampai Kim Ji-young itu merasa tidak nyaman. Pada saat kejadian itu ada seorang ibu-ibu yang menyadari bahwa Kim Ji-young sedang berada dalam posisi sangat tidak nyaman. Dia meminjamkan handphone secara diam-diam kepada Kim Ji-young. Lalu Kim Ji-young menuliskan pesan untuk ayahnya agar segera menjemputnya di halte. Nah, karena firasat Kim Ji-young, laki-laki itu akan terus mengikuti Kim Ji-young gitu. Nah, betul saja pada saat berhenti di halte, itu laki-laki mengikuti Kim Ji-young sampai turun. Entah apa yang dilakukan Kim Ji-young kepada laki-laki itu. Namun untungnya, ibu-ibu yang tadi menyadari Kim Ji-young berada dalam bahaya, itu juga ikut turun. Dia memaksakan diri gitu. Lalu dia bilang, "Nak, ini botolmu ketinggalan." Padahal itu tidak gitu. Kim Ji-young di sana langsung terkulai lemas karena dia merasa seperti mendapatkan bantuan gitu kan. Dan laki-laki yang tadi mengikuti Kim Ji-young terlihat wajahnya kesal sambil meninggalkan Kim Ji-young. Tak kunjung lama, ayahnya pun datang menjemput Kim Ji-young. Nah, sesampainya di rumah, yang bikin saya kaget adalah bukannya Kim Ji-young itu ditenangkan oleh ayahnya, malah Kim Ji-young itu disalahkan karena katanya Kim Ji-young berani untuk berbicara dengan orang sembarangan, dan katanya Kim Ji-young yang tidak bisa menjaga pakaiannya gitu. Jadi dia kan pulang sekolah masih menggunakan rok mini seperti itu. Dah ayahnya menyalahkannya. Padahal perempuan itu jadi korban, tapi perempuan itu juga yang disalahkan gitu. Malah disalahkan oleh ayahnya sendiri. Nah, lalu di bab selanjutnya, bab 4, itu dari tahun 2000 sampai 2011. Nah, ini menceritakan Kim Ji-young kuliah sampai Kim Ji-young kerja. Nah, ini juga ceritanya biasa saja, menceritakan kehidupan di kampus seperti pada umumnya. Namun ada juga ketidakadilan terhadap perempuan di sini. Pada saat Kim Ji-young itu mulai memasuki semester tinggi, mungkin kalau di Indonesia semester 6, semester 7, dia ingin mencoba magang di beberapa perusahaan, jadi agar nanti pada saat dia siap untuk bekerja, dia sudah berpengalaman gitu. Namun pada saat dia sharing-sharing dengan teman-temannya, nah ternyata di Korea itu perempuan yang bekerja ya, atau perempuan yang diterima di perusahaan-perusahaan itu kurang dari 30%. Jadi sebanyak 70% itu laki-laki. Dan ternyata alasannya adalah para perusahaan itu ketika ada seorang perempuan dan laki-laki mendaftar ke perusahaan dengan kualifikasi yang sama dan memiliki keterampilan yang sama, mereka akan memilih laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu katanya di masa depan akan menikah, akan melahirkan, dan itu akan membuat perusahaan rugi. Hanya itu alasannya.
Tidak masuk akal, bukan? Nah, lalu ada seorang mahasiswa yang begitu pintar, mendaftar ke salah satu perusahaan besar, dengan IPK-nya tinggi, tidak ada, bahkan laki-laki pun tidak ada yang bisa menandingi IPK dia gitu. Namun dia tidak diterima juga. Alasannya kenapa? Karena perusahaan tidak ingin menerima perempuan yang terlalu pintar. Karena jika perempuan terlalu pintar, akan banyak protes, katanya seperti perempuan itu. Sungguh ironis, bukan? Meskipun begitu, Kim Ji Young tidak berhenti untuk terus mendaftarkan diri di berbagai banyak perusahaan sampai dia lulus. Dia mendaftar di berbagai perusahaan dan alhamdulillahnya dia diterima di salah satu perusahaan. Namun saat saya baca, itu karena Kim Ji Young perempuan, di perusahaan itu tuh dia jadi harus bekerja sangat keras gitu. Sedangkan laki-laki itu dengan mudahnya naik pangkat, tapi perempuan itu harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan istilahnya perlakuan yang sama gitu dengan laki-laki, untuk mendapatkan jabatan yang sama. Padahal kerja keras Kim Ji Young khususnya sebagai perempuan itu lebih besar daripada karyawan-karyawan lain yang berjenis kelamin laki-laki. Seperti itu kira-kira. Nah, mungkin untuk dua bab terakhir akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.